cabai kita terkena pucuk kuning ini, yaitu kekurangan fosfat ya teman-teman. Kekurangan. Cara pencegahannya yaitu bukan kita berikan unsur hara fosfat, enggak gitu teman-teman cara pencegahannya. Jadi ini versi saya teman-teman ya, karena dia belum jadi ya teman-teman. Lahan tanahnya belum jadi, belum maksimal untuk ditanami, namun kita tanami, jadi terjadilah masalah seperti ini. Nah, ini banyak nih teman-teman. Jadi pH-nya tidak normal, makanya dia tidak dapat menarik unsur hara fosfat teman-teman. Makanya terjadilah pucuk kuning ini. Jadi untuk mencegahnya teman-teman, bukan kita berikan fosfat, nggak seperti itu. Walaupun kita berikan fosfat, dia nggak dapat menariknya teman-teman, karena pH-nya ngedrop. Jadi langkah awal yang kita bagusi tanahnya dulu teman-teman, yaitu dengan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saat ini kita sedang berada di lahan kita yang satu lagi, yaitu di tanaman kita yang muda teman-teman. Di sini kita ingin berbagi cerita lagi teman-teman, yaitu seputaran cabai teman-teman ya. Inilah kondisi cabai kita yang tidak kita lakukan potong pucuk teman-teman. Jadi kemarin itu udah ada kita bikin video di sini, yaitu tentang perbandingan potong pucuk dan tidak teman-teman. Jadi ini yang tidak potong pucuk, ini varietas Faruk teman-teman. Ini dia varietas Faruk. Dan ini rencananya kemarin itu varietas Faruk ini ingin kita tanam di lahan samping rumah kita. Cuman lahannya kebanjiran dan di sini pun kita kekurangan bibit. Jadi kita tanam di sini jadi teman-teman. Cuman untuk varietas Faruknya ini tidak banyak teman-teman. Jadi yang banyak itu lokal, varietas lokal ya. Dan di sini yaitu kita ingin berbagi cerita tentang kendala yang kita hadapi saat ini dan cara-cara saya untuk dalam mengatasinya ya teman-teman. Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman. Jadi kendala yang kita hadapi di sini yaitu ini seperti ini teman-teman. Buah cabai kita terkena kuning teman-teman. Buah kuning seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau untuk di daerah saya ini teman-teman, yaitu khususnya dataran rendah dan juga tanah galong ini teman-teman. Jadi masalahnya ini teman-teman, kalau lahan baru yaitu pucuk kuning kalau kami nyebutnya di sini. Dan ini udah kita lakukan pencegahan ya, ataupun bisa kita katakan pengobatan. Ini seperti ini teman-teman. Tuh. Ini ada juga teman-teman. Tuh. Buahnya masih kecil-kecil nih di sini. Jadi kita bercerita tentang penyebabnya dulu ya teman-teman. Penyebab apa yang menyebabkan buah cabai kita terkena pucuk kuning, yaitu kalau pandangan saya cabai kita terkena pucuk kuning ini yaitu kekurangan fosfat ya teman-teman. Kekurangan unsur hara P. Jadi cara pencegahannya teman-teman ya, kita ke bedeng sebelahnya. Cara pencegahannya yaitu bukan kita berikan
unsur hara fosfat nggak gitu teman-teman cara pencegahannya. Jadi ini versi saya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman berbeda tidak masalah. Jadi kenapa kekurangan unsur hara P, yaitu kalau di lahan baru itu pH-nya nggak normal teman-teman, nggak stabil. Itu kalau lahan baru, karena dia belum jadi ya teman-teman. Lahan tanahnya belum jadi, belum maksimal untuk ditanami. Namun kita tanami, jadi terjadilah masalah seperti ini. Nah, ini banyak nih teman-teman. Jadi pH-nya tidak normal. Makanya dia tidak dapat menarik unsur hara fosfat teman-teman. Makanya terjadilah pucuk kuning ini. Jadi untuk mencegahnya teman-teman, bukan kita berikan fosfat, nggak seperti itu. Walaupun kita berikan fosfat, dia nggak dapat menariknya teman-teman, karena pH-nya ngedrop. Jadi langkah awal yang kita bagusi tanahnya dulu teman-teman, yaitu dengan cara kita kocorkan kalsium teman-teman. Jadi kalsium itu kandungan magnesiumnya ada teman-teman. Makanya kita kocorkan kalsium dulu, baru setelah itu barulah kita beri tambahan yaitu pupuk fosfat. Jadi seperti itu. Ataupun tidak perlu kita tambahkan pun tidak masalah, karena kalau kita menggunakan NPK itu P-nya juga sudah ada di kandungan NPK itu. Jadi langkah yang pertama harus kita ambil itu yaitu dengan cara mengkocorkan kalsium itu teman-teman. Jadi untuk dosisnya per 1000 batang itu kalau saya teman-teman ya, minimnya kita gunakan 3 kilo per 1000 batang. Jadi kalau untuk maksimalnya itu 5 kilo teman-teman ya. Jadi kalau seperti saya ini bisa dikatakan sudah parah ya, ini harus kita gunakan 5 kilo per untuk 1000 batang. Jadi bisa juga dicampur sama pupuk kocor kita teman-teman. Jadi kalau saya campur. Jadi ibarat kata 1 kali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi nggak masing-masing, itu kalau versi saya. Dan kalsium apa yang digunakan kita lihat di sana teman-teman ya. Ada kalsiumnya yang sudah kita gunakan. Nah ini teman-teman seperti itu. Ini sama aja teman-teman. Tuh bisa, Jitu Tani juga bisa, ini juga bisa. Yang penting sejenis ini teman-teman. Seperti ini. Tuh dia kandungannya teman-teman. Jadi kalau yang ini dia kandungannya. Yang penting seperti ini itu udah bisa teman-teman. Kalau di sini harganya 15.000. Cuman untuk saat ini memang susah, saya pun nyarinya susah kalsium seperti ini. Makanya sudah terlanjur banyak kena, baru ada kita lakukan pengobatan. Jadi kemarin udah kita lakukan pengobatan 1 kali. Jadi kalau 1 kali itu nggak cukup teman-teman. Minimalnya 2 kali. 2 kali biasanya berhenti. Jadi ini yang ada ini pucuk kuning ini yang sebelum kita lakukan pengobatan nih seperti ini teman-teman. Tuh. Jadi kalau untuk ke atasnya ini berhenti nih teman-teman. Tuh, ini bagus ini. Ini seperti ini udah bagus teman-teman. Jadi untuk mengatasinya lagi kita kasih sekali lagi. Jadi seperti itu kalau tempat saya ini. Kalau lahan baru pasti udah nggak bisa dihindari lagi, pasti kena seperti ini. Pasti terkena pucuk kuning ya teman-teman. Maka perlakuannya tadi seperti yang saya katakan tadi teman-teman ya. Kita kocorkan kalsium. Kalau hujannya sering, termasuk sering, jadi bisa juga ditabur, bisa juga teman-teman. Ditabur untuk 1 pohon itu 1 sendok cukup. Cukup 1 perlakuan itu aja udah cukup. Kalau ditabur ya 1 sendok tapi dosisnya per pohon. Tuh. Oke ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung